Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, saya akan memperjelas kembali tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Tugas yang pertama, setelah masing-masing masing-masing mengambil data penelitian, kemudian mendapatkan data penelitian seperti ini, langkah berikutnya adalah data penelitian yang diperoleh oleh masing-masing disatukan dengan data anggota kelompok, kemudian dibuat tabulasi seperti ini. Nah, jangan lupa tabulasinya disimpan menggunakan extension ya jenis filenya CSV, delimited ya. Jadi nyimpannya dengan mode CSV, delimited seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buka program CSV, kemudian kita panggil datanya tadi. Ini ya, kita panggil datanya seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita analisis deskriptif, klik deskriptif statistik. Kita masukkan semua ke kolom sebelah kanan dengan klik tombol bintang. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada tabel ya, tabelnya dibentang. Kemudian di sini Anda bisa klik frekuensi tabel ini bentang seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini setiap item akan Anda interpretasi ya. Caranya ini tinggal diklik segitiganya, kemudian di copy, lalu dipaste di sini. Nah, kemudian Anda bisa memberikan analisis seperti ini contohnya. Terhadap pernyataan, saya akan tetap menjalani hari saya dengan senang dan mengabaikan apa yang diberikan oleh orang lain sebanyak, ini dianalisis dari yang paling tinggi ya frekuensinya. Karena yang paling tinggi 70 berarti kita tulis sebanyak 70 atau sebesar 53 atau 50,360% ya. Menjawab setuju. Kemudian sebanyak yang berikutnya 39 ya. 39 atau 28,058% menjawab sangat setuju. Kemudian sebanyak 25 ya. 25 atau 17,986% menjawab tidak setuju, dan sebanyak yang paling rendah 5 ya. 5 orang sebanyak 5 atau 3,597% menjawab sangat tidak setuju. Banyak 70 atau 50,36% mahasiswa ya. Ini dikasih tambahan kata mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti Anda akan melakukan analisis seperti ini sebanyak berapa soal ini? Sebanyak 9 soal ya, tergantung dari jumlah soalnya. Kalau soalnya ada 10 ya berarti sebanyak 10 analisis seperti ini. Kalau soalnya 9 sebanyak 9. Nah, ini tugas pertama yang harus dikerjakan oleh kelompok. Nah, kemudian data yang sudah kita peroleh dalam bentuk data string seperti ini, data buruk, itu bisa kita lakukan scoring ya. Kita scoring untuk mendapatkan data angka. Maka setelah Anda lakukan scoring seperti ini, jadinya menggunakan prosedur yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, atau bisa Anda lihat di video pada pertemuan ketiga, ya.
Itu juga saya menjelaskan bagaimana cara analisisnya menggunakan SPSS. Nah, maka Anda akan dapat data seperti ini ya. Dapat data seperti ini, jawaban di setiap item. Nah, kemudian ini bisa Anda tambahkan total ya. Bisa Anda tambahkan total, skor totalnya. Nah, seperti ini. Jadi, setelah di scoring, kemudian Anda skor total seperti ini ya. Nah, nanti skor totalnya ini yang akan kita analisis. Jadi kalau ini adalah skala takut kegagalan, maka ini adalah skor total takut kegagalan. Atau misalnya saya tulis saja di sini takut gagal. Skor total gitu aja lah ya. Skor totalnya. Total. Skor total untuk skala takut gagal. Oke. Jangan lupa disimpan juga di mode CSV, delimited. Sekarang mari kita analisis datanya menggunakan JASP ya. Nah, kita panggil datanya untuk skor totalnya. Kita tunggu datanya muncul. Nah, kita sekarang sudah punya data seperti ini. Skor total. Nah, di sini sudah ada skor total ya. Dari skor total ini nanti apa yang akan kita cari? Kita akan mencari yang namanya skor mean, median, dan mode ya. Rata-rata, median, dan modus ya. Nah, kita akan cari, kemudian kita juga tentu nanti bisa mengetahui skor standar deviasinya. Nah, oke, langkah-langkahnya yang akan kita lakukan adalah seperti ini ya. Ini di JASP untuk penggunaan SPSS bisa dilihat di video di pertemuan yang ketiga. Nah, ini kita klik deskriptif, kemudian deskriptif statistik. Skor totalnya kita masukkan ke sini, skor totalnya saja ya. Skor totalnya kita masukkan, nah, seperti ini. Nah, maka di sini kita sudah akan dapat informasi ya, skor rata-rata, standar deviasi, skor minimum, skor maksimum. Oke, kalau mau memunculkan skor yang lain, kita bisa klik statistik ini ya, statistik kita klik. Kemudian di sini kita kalau mau munculkan median, kita klik median, maka akan muncul di sini mediannya. Kalau mau munculkan modus, kita klik di sini modus, maka akan muncul skor modusnya di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan memunculkan tabel deskriptifnya. Maka di bagian sini bisa Anda centang di sini. Dicentang tabel deskriptif, maka nanti akan muncul data deskriptifnya di model seperti ini ya. Kalau mau ditampilkan dalam mode tabel, tapi kalau seperti yang awal, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau centangannya dihilangkan ya. Kalau dicentang tampilannya seperti ini, kalau dihilangkan tampilannya modelnya turun ke bawah. Kemudian scroll lagi ke bawah sampai ketemu tabel, lalu dicentang frekuensi tabel. Nah, nanti akan muncul frekuensi tabelnya seperti ini. Nah, kalau ini kosong seperti ini, maka ini maksimumnya berarti kurang besar. Nah, ini bisa ditambahkan, misal maksimum 20. Nah, maksimumnya bisa dibuat sampai apa namanya 20 misalnya. Kalau 20 belum muncul, berarti apakah masih kurang dia? Kita ubah jadi 30. Nah, ini kalau belum muncul berarti kurang besar di sini ya. Nah, kalau sudah muncul gini berarti sudah pas. Kalau belum muncul berarti ini kurang besar, maka bisa di setting menjadi lebih besar. Nah, nanti akan keluar data seperti ini hasilnya. Nah, dari hasil ini kemudian nanti akan teman-teman interpretasi. Contoh interpretasinya seperti ini. Nah, gini ya. Contoh interpretasinya seperti ini. Berarti ini rata-rata skor apa ini disesuaikan dengan skala yang digunakan skala apa ya. Kalau yang digunakan skala takut gagal ya di sini skala takut gagal nanti bisa disesuaikan dengan hasil analisis yang diperoleh tadi. Nah, akan Anda analisis seperti ini. Adapun yang ini nanti Anda akan menjelaskan setiap skor ya. Jadi
yang mendapat skor misalnya 14 orang, ini 14 skor itu berapa orang? Satu orang. Yang mendapat skor 15 berapa orang? Yang dapat skor 16 berapa orang? Sampai yang dapat skor 33 berapa orang? Nah, Anda akan melaporkannya dalam bentuk seperti ini. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama laporan yang seperti ini, berdasar jawabannya apa. Yang kedua laporan yang melaporkan terkait dengan mean median mode. Nah, contoh laporannya seperti ini. Jadi silakan setiap kelompok nanti bisa mengerjakan dua laporan ini. Dua laporan ini akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan ulang pada pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.